didikan keluarga gue, terutama nyokap gue ya, ketika kita masih kecil tuh memang wajib gitu kalau bisa jalan-jalan keluar rumah gitu. Jadi artinya, dan tanpa pengawasan nyokap gue sama sekali, artinya nyokap gue tuh menanamkan prinsip di mana dia percaya sama anak-anak yang udah dididiknya. Dari 5 tahun pertama kan itu umur paling ini ya, paling krusial ya untuk seorang balita gitu, untuk mendapatkan perhatian psikologis dan lain sebagainya. Nyokap gue udah percaya dengan didikannya dia, dan akhirnya membiarkan kita jalan-jalan begitu saja gitu, sampai keluar rumah terserah. Dan bahkan ketika keluar negeri, doktrinnya adalah ketika lo dalam negeri, lo yakin lo membuka pikiran dan hati lo gitu, karena emang itu untuk negara lo. Tapi ketika di luar negeri, lo gak cuma membuka pikiran lo, tapi juga membuka hati yang baru juga untuk mengenal dunia baru, mengenal orang-orang baru, budaya baru, keseruan baru gitu kan ya. Karena kalau hati udah pasti lo untuk Indonesia, lo malah bermasalah kalau hati lo gak untuk Indonesia ketika lo ada di luar negeri. Tapi dengan lo jalan-jalan, lo membuka hati yang baru. Bukan berarti tidak hati untuk Indonesia ya, tapi hati yang baru untuk kemudian semakin kaya gitu, untuk lo melihat kekayaan dunia gitu ya. Itulah pentingnya untuk punya pengetahuan atau pemakluman global ya, global wise. Lo nggak cuma sekedar paham terhadap apa yang lo punya di dalam negeri, tapi lo juga paham terhadap apa yang dunia punya gitu untuk diri lo. Pada prinsipnya gue gak pernah setuju ya sama orang yang buat keluar negeri itu cuma buat gaya-gayaan, cuma buat foto, belanja, dan lain sebagainya. Gue setuju bahwa kita itu harus menikmati hidup ya. Gue sangat setuju sama prinsip itu. Tapi gue sangat setuju juga dengan prinsip dimana ketika lo keluar negeri lo harus punya tujuan. Ketika gak tujuan untuk dinas atau untuk kerja, minimal lo punya tujuan untuk mengembangkan diri lo gitu ya. Jadi ketika gue keluar negeri, gue suka banget ke perumahan-perumahan rakyat karena gue tahu banyak yang aslinya sesuatu negara itu ya ketika lo berkunjung ke rumahnya mereka gitu ya. Dan gue gak pernah setuju kalau misalnya lo keluar negeri hanya untuk kayak gaya-gayaan, belanja murah dan lain sebagainya. Kagak men. Kayaknya untuk di zaman seperti sekarang udah gak zaman deh. Tapi yang paling penting adalah gimana lo untuk memperkaya pengetahuan lo, wawasan lo tentang dunia. Itu penting banget sih. Dan apalagi kalau lo keluar negeri, lo belajar banget hal baru. Dan intinya gini, gue selalu yakin bahwa lo tetap harus punya hiburan ya dalam hidup lo gitu kan ya. Tapi ketika porsi hiburan itu lebih besar daripada porsi pengetahuan ya, buat gue itu akan percuma ketika lo keluar negeri untuk tujuan-tujuan yang hanya untuk menghibur diri lo. Itu aja sih. Makanya gue tuh selalu salut sama hidup nyokap gue ya. Dia selalu visioner gitu ya. Bahkan dia nggak pernah keluar negeri yang terlalu gimana-gimana. Mungkin cuma sampai Timur Tengah, Israel gitu kan. Tapi gaya pikiran tuh kayak orang-orang dari negeri barat gitu. Anak-anaknya dibikin paspor dari SMA. Makanya gue punya kayak 3 paspor tebel. Ini semuanya isi visa dan wah banyak banget deh, parah banget sampai segini tebelnya. Jadi artinya 15 tahun kan ya paspor tuh ya. Artinya gue dari umur 14 tahun tuh gue udah punya paspor, dan itu buat nyokap gue gitu ya atau bokap gue juga menilai bahwa ketika lo punya paspor berarti lo punya paspor untuk menuju ke gerbang kehidupan yang sebenarnya. Karena di dunia itu lebih banyak hal yang bisa lo belajar sederhana, belajar mencintai sesuatu dengan apa adanya, belajar untuk hidup biasa gitu ya, belajar untuk menghormati hal-hal kecil gitu kan. Ya gue belajar ketika gue berada di luar gitu dan bersama orang-orang yang dari luar, bahkan orang Indonesia yang di luar negeri. Itu balik lagi sih dari doktrin keluarga gue. Ketika lo mau mengekspor dunia semudah mungkin, itu artinya lo punya energi banyak, lo punya kekuatan yang banyak, lo bisa ngasilin duit yang banyak untuk lo bisa jalan-jalan. Tapi gue menyaksikan sendiri banyak banget orang tua yang akhirnya mereka harus susah payah keluar negeri dan baru mengekspor hidup. Itu yang gue gak mau sayangkan soal hidup gue, karena
Gini, semudah mungkin lo keluar negeri itu artinya akan semudah mungkin lo banyak belajar gitu ya. Dan gue punya buku diary tebal di rumah itu diary dari setiap perjalanan atau pelajaran yang gue ambil ketika gue berada di luar negeri. Contohnya aja contoh kecil di Turki ya. Ketika jalanan Forbidden itu kan tanjakannya kalau di Turki tuh yang searahnya tuh aman gitu ya. Yang searahnya tuh kayak oke lah gitu tanjakannya. Tapi kalau yang dari berlawanan arah, jadi kalau ada yang berlawanan arah gitu ya tanjakannya tuh keluar paku gitu. Itu yang perlu gue catat ya, hal kecil kayak gitu yang mungkin suatu saat bisa berguna karena gue pengen jadi yang berguna juga buat bangsa gue gitu dengan perjalanan gue ini. Next Kan gue simpel banget kayak kalau misalnya lo keluar negeri, gue berharap banget itu bukan untuk tujuan gaya-gayaan atau belanja semata. Apalagi kalau lo tujuannya untuk beasiswa dan konferensi ya, itu gue kadang kesel sih sama teman-teman gue yang egois banget. Mereka keluar negeri ya emang karena mereka ingin menikmati hidup, karena mereka tahu belajar di luar negeri itu nggak semudah, nggak sesusah belajar di Indonesia. Itulah mengapa gue sangat tidak setuju kalau misalnya lo ngubah tujuan lo gitu yang tadi belajar tapi lo malah lebih banyak liburannya, lo lebih banyak menikmati hidupnya. Bolehlah sambil menyelam minum air, tapi ingat bahwa porsi lo atau tujuan lo yang utama adalah untuk pengembangan diri dan pengembangan bangsa lo sih. Itu sih sayang banget karena negara kita tuh keren banget. Jadi kalau nggak didukung sama anak muda Indonesia yang berpikir praktis, berpikir fungsional gitu, sayang banget ya nggak sih? Tuh, Ja, Mami Ja, lihat tuh Ja.